Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rifa Pratama Noval Ramdansa dengan nomor induk mahasiswa 4012411161 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 dari kelas I Universitas Bangka Belitung. Jadi pada kesempatan di hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk menjelaskan mengenai kewenangan. Jadi kita mulai, apa itu kewenangan? Pertama yang kita harus pahami dulu itu pengertiannya. Kewenangan itu pada dasarnya adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya pemerintah hanya bisa bertindak kalau memang punya dasar hukumnya. Contohnya begini, polisi bisa menilang para pelanggar aturan lalu lintas karena ada dasar hukum di Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi kalau polisi tiba-tiba mengatur harga beras, jelas itu bukan kewenangannya. Itu ranahnya pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Nah, jadi intinya kewenangan itu adalah kekuasaan yang sah menurut hukum. Kalau tidak ada dasar hukumnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Nah, kita lanjut membahas mengenai bedanya kewenangan dan wewenang. Seringkali kita bingung, kewenangan itu sama atau beda dengan wewenang? Jawabannya, dua hal ini adalah berbeda namun saling terkait. Kewenangan itu kekuasaan formal yang diatur dalam undang-undang. Di dalam kewenangan ini ada bagian-bagian kecil yang dapat disebut sebagai wewenang. Contohnya begini, Presiden punya kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Dari kewenangan itu ada banyak wewenang, misalnya mengangkat menteri, menetapkan peraturan presiden, atau memberikan gerasi terhadap suatu kejadian. Nah, jadi wewenang itu ibaratnya cabang-cabang kecil atau ranting-ranting kecil dari pohon besar yang namanya adalah kewenangan. Macam-macam wewenang. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam wewenang berdasarkan sifatnya. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintah ada 3 sifat. Sifat yang pertama itu adalah wewenang yang terikat. Yang ini artinya pejabat wajib bertindak sesuai aturan yang jelas, tidak boleh menambah-nambahi atau mengurangi yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Contohnya begini, kalau seseorang mau bikin KTP, syarat-syaratnya sudah jelas, harus bawa KK, usia tertentu, dan melengkapi segala administratif yang sesuai dengan peraturannya. Dan apabila petugas Dukcapil menolak, itu tidak diperbolehkan jikalau syaratnya sudah melengkapi, dan tidak boleh mengeluarkan KTP kalau syaratnya tidak dapat terpenuhi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai wewenang fakultatif, yang artinya pejabat boleh punya pilihan untuk menggunakan wewenangnya ataupun tidak. Contohnya begini, pemerintah daerah boleh memberikan bantuan hibah ke organisasi masyarakat kalau anggarannya cukup dan syaratnya terpenuhi. Boleh dilakukan, dan kalau tidak apa-apa. Nah, ada contoh wewenang yang ketiga, yaitu wewenang bebas. Di sini pejabat diberi kebebasan menentukan sendiri isi keputusannya sesuai dengan pertimbangannya. Yang dimana artinya dalam hal ini setiap pejabat itu diberikan hak prerogatifnya masing-masing untuk menentukan hasil dari wewenangnya itu dapat menghasilkan apa. Apakah itu dalam bentuk persetujuan ataukah tidak menyetujui, dan itu sesuai dengan pertimbangannya masing-masing. Contohnya begini, saat banjir besar melanda ataupun ada suatu bencana alam, wali kota bisa memutuskan untuk gedung sekolah dapat dijadikan sebagai tempat pengungsian. Padahal aturan detail soal itu mungkin belum ada. Tapi demi kepentingan umum, ia berhak untuk melakukan keputusan tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini, kadang pejabat harus 100% patuh pada aturan, kadang diberi ruang untuk memilih, kadang diberi kebebasan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi mengenai batas penggunaan kewenangan. Walaupun pemerintah punya kewenangan, tapi tetap ada batasannya biar tidak disalahgunakan. Batasannya yaitu ada 3. Yang pertama adalah waktu. Misalnya bupati hanya berwenang selama masa jabatannya. Setelah masa ia habis, ia tidak memiliki wewenang ataupun tidak boleh untuk mengatur tanda tangan untuk membuat surat keputusan. Yang kedua adalah wilayah.
lurah hanya bisa bertindak di wilayah kelurahannya. Kalau bertindak di luar itu hitungannya tidak sah. Yang ketiga ada materi. Polisi hanya berwenang menangani lalu lintas dan tindak pidana tertentu, bukan mengurus pernikahan atau perceraian. Itu kewenangannya KUA atau pengadilan agama. Kalau pejabat bertindak di luar batas, ini namanya tindakan tanpa wewenang atau dapat kita katakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Itu bisa dibatalkan karena tidak sah menurut hukum dan aturan yang berlaku. Nah, kita pasti bertanya-tanya kan, dari mana asalnya kewenangan? Jadi guys, kewenangan pemerintah itu tidak dapat muncul begitu saja. Terdapat tiga unsur atau sumber utama yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama itu ada namanya atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan langsung oleh hukum konstitusional, yaitu UUD ataupun undang-undang. Contohnya, Presiden mendapat kewenangan atribusi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat lain ataupun ke pejabat yang lebih rendah. Contohnya, Menteri Perhubungan mendelegasikan sebagian wewenangnya ke Dirjen Perhubungan Darat. Nah, kalau sudah didelegasikan tanggung jawabnya, pindah ke penerima delegasinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah mandat. Ini berbeda dengan delegasi. Mandat bukan pelimpahan atau penugasan. Misalnya, camat memberikan mandat kepada sekretaris camat untuk menandatangani surat ketika ia berhalangan. Dalam hal ini tanggung jawab tetap ada di camat. Jadi atribusi itu kewenangan asli, delegasi itu pelimpahan, dan mandat itu adalah penugasan. Nah, lalu kita bahas mengenai diskresi. Diskresi adalah kebebasan pejabat untuk bertindak ketika aturan belum ada, tidak lengkap, ataupun dalam keadaan situasi darurat. Contohnya begini, ketika pandemi COVID-19, pemerintah daerah harus cepat bertindak membagikan bantuan sosial, meskipun aturan teknisnya belum lengkap. Itu yang dapat kita namakan sebagai diskresi dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi yang harus diingat dalam hal ini, diskresi tidak boleh bersifat sembarangan, harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tentu tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kalau disalahgunakan, itu bisa masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa kewenangan adalah dasar pemerintah untuk bertindak. Tanpa kewenangan, tindakan pemerintah bisa dianggap sebagai tidak sah. Ada kewenangan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kewenangan terikat, kewenangan fakultatif, dan kewenangan bebas. Ada juga sumber kewenangan yang berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Dan jangan dilupa bahwa diskresi boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Dengan memahami ini, kita jadi tahu bahwa keputusan pemerintah itu seharusnya selalu punya dasar hukum ataupun mematuhi asas-asas yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah penjelasan dari saya. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. There's a difference between peace and liberation, is there not? You can have injustice and have peace. Isn't that correct? You can have peace and be enslaved. So peace isn't the answer. Liberation is the answer. Okay, then that's what you should talk about, never peace. That's the white man's word, peace. Liberation is our word. But you will want peace in the end. Yes, but you can't have peace until everybody's equal. But you seem free at the moment. I seem peaceful at the moment. You seem free. I seem peaceful.